Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sofa Mustafa. Kali ini saya akan sharing masih tentang BUMDes, di mana sesuai dengan PP 11 tahun 2021 yang itu merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, di mana di PP tersebut BUMDes harus mendirikan unit usaha, di mana unit usaha itu tidak boleh bertentangan dengan atau istilahnya mematikan usaha-usaha yang sudah ada di masyarakat. Nah, ini dengan adanya pembatasan seperti ini, banyak BUMDes yang terutama BUMDes yang baru berdiri, mereka kebingungan untuk menentukan unit usaha apa kira-kira yang cocok untuk usaha di BUMDes tersebut, karena rata-rata usaha-usaha yang dianggap potensial di wilayah tersebut sudah digeluti oleh warga masyarakat sekitar. Nah, yang pertama saya akan membagikan beberapa tips ya, gimana caranya modal yang sudah dikeluarkan BUMDes itu balik modal. Ini sih jaminan nggak 100% balik modal ya, tapi minimal 80-90% jika cara ini dilakukan, modal BUMDes akan balik modal. Kalau jangka waktu sih tergantung strategi kita ya, tapi minimal bisa balik modal. Cara yang pertama itu, ini caranya seperti ini, bukan cara yang pertama. BUMDes harus memiliki beberapa unit usaha, jangan satu unit usaha. Dan usaha yang wajib dimiliki oleh BUMDes adalah usaha unit investasi. Nah, yang saya maksud unit investasi di sini adalah bukan kita memberikan modal ke orang lain invest, itu bukan. Kalau kita belajar dari perusahaan-perusahaan besar yang sudah ada di Indonesia, katakanlah seperti Sinarmas Group, Lipo Group, Transcorp, MNC, mereka semua itu punya bank. Coba, MNC punya bank, Trans punya bank, Sinarmas punya bank, Lipo itu punya bank. Jadi BUMDes ini juga harus punya unit usaha yang bergerak seperti bank. Nah, itu gampangnya kita sebut sebagai unit investasi. Unit investasi ini nantinya yang akan menyuplai modal ke unit-unit lain. Contoh, di suatu desa BUMDes akan mengelola air bersih dan akan mengelola katakanlah penanaman sayur-sayuran gitu. Nah, biasanya kan desa memberikan modal katakanlah 200 juta, misal 100 juta untuk unit air bersih, 100 juta untuk unit pertanian, misal seperti itu. Nah, biasanya kan dari BUMDes begitu dana cair dari APBDes itu cair, langsung dimasukkan ke rekening BUMDes. Nanti BUMDes langsung membagi ke unit air bersih dan unit pertanian, katakanlah seperti itu. Itu yang umum terjadi. Tapi kalau ada unit investasi, itu nanti unit investasi yang akan membaginya. Jadi sistemnya kurang lebih seperti ini. Kita nggak perlu gambar lah, cukup saya ceritakan saja. Jadi begitu modal dari desa masuk, penyertaan modal dari desa masuk, itu kan masuk ke rekening utama BUMDes. BUMDes itu biasanya kan disuruh membuat rekening utama, biasanya dari rekeningnya dari bank daerah ya. Kalau di Jawa Tengah ya pakai Bank Jateng, kalau di Jawa Barat ya pakai Bank BJB. Nah, itu begitu dana penyertaan modal desa itu masuk ke rekening utama BUMDes, nanti bendahara umumnya BUMDes ini, bendahara utamanya itu harus memberikan nanti harus mentransfer uang ini ke rekening unit investasi. Nanti unit investasi yang baru membagi ke unit pertanian dan unit air bersih. Tapi
dari unit investasi ini itu diberikannya jangan cuma-cuma. Jadi nanti seolah-olah unit investasi itu bergerak seperti bank yang sedang meminjamkan modal kepada perusahaan lain. Nah, jadi unit investasi ini nanti meminjamkan uang ke unit air bersih 100 juta, terus meminjamkan uang ke unit pertanian 100 juta. Nah, nanti unit pertanian dan unit air bersih itu berkewajiban mengembalikan dana yang dipakai ini ke unit investasi. Nah, nanti masalah perhitungannya mau bagi hasil atau sistem bunga seperti bank, nah itu nanti bisa diatur di internal BUMDes. Nah, tentunya sebelum itu dilaksanakan, BUMDes itu harus punya pengurus inti. Saya sudah diceritakan di video sebelumnya bagaimana susunan pengurus BUMDes. Nah, jadi ada pengurus inti dan pengurus di unit-unit ini. Nah, nanti unit-unit itu juga harus membuka rekening tentunya supaya transaksinya mudah. Jadi setelah unit tadi kan ada uang dari penyertaan modal desa masuk ke rekening utama BUMDes. Dari rekening utama BUMDes masuk ke rekening investasi. Dari rekening unit investasi ini ditransfer ke unit pertanian dan unit air bersih. Katakanlah tadi unit air bersih dapat 100, unit pertanian dapat 100. Nah, itu nanti uang yang ditransfer dari unit investasi ke unit air bersih dan unit pertanian itu seolah-olah jadi kayak modal yang diberikan oleh unit investasi kepada unit air bersih dan unit pertanian. Jadi gampangnya gini lah, misal di perusahaan A itu, saya sebut aja nggak apa-apa ya, misal Sinarmas kan gede, dia punya bank Sinarmas. Misal dia punya anak perusahaan kan, misal Sinarmas Land punya proyek. Nah, dia pengen minjem duit ke bank Sinarmas. Nah, nanti bank Sinarmas ini seperti unit investasi dan si Sinarmas Land ini seperti unit air bersih dan unit pertanian tadi, seperti itu. Nanti sistemnya dari unit investasi itu memberikan modal ke unit air bersih dan unit pertanian itu mau dihitung pengembalian seperti bank atau mau bagi hasil, itu terserah, itu bisa diatur gitu. Katakanlah kita pengembalian seperti bagi hasil lah. Misal bagi hasil dari setiap bulan nanti unit air bersih akan memberikan salary setelah diperhitungkan, misal dia dapat 40% dari laba bersih unit air bersih gitu. Misal seperti itu. Terus nanti modal gimana? Kalau modal utuh berarti modalnya itu pinjaman. Jadi nanti setelah bagi hasil juga harus mengembalikan pinjaman inti. Itu kalau sistem bagi hasil. Atau misal bagi hasil yang dia menanggung untung juga menanggung rugi gitu. Jadi misal untung, misal lagi untung ya sama-sama mendapatkan untung, tapi kalau misal rugi ya ruginya juga ditanggung bareng, seperti itu. Kalau misal kayak bank ya modelnya cicilan tiap bulan gitu disertai dengan bunganya, seperti itu. Tapi itu fleksibel lah, bisa ditentukan masing-masing. Tapi yang lebih fleksibel lagi, lebih baik menggunakan sistem bagi hasil. Karena kalau sistem kita seperti model bank, kan apalagi untuk unit-unit usaha yang baru itu belum tentu sebulan 2 bulan pertama itu langsung menghasilkan. Jadi lebih baik untuk BUMDes yang baru berdiri dan mungkin BUMDes yang udah lama juga, lebih baik kita pakai sistem yang bagi hasil. Syukur-syukur bagi hasil yang mau menanggung untung dan mau menanggung rugi gitu. Nah, nanti kan di situ ada perhitungan visibility study-nya dari masing-masing unit usaha ini, kira-kira balik modalnya itu berapa tahun, dan kalau ada kendala itu akan molor sampai berapa tahun, kan itu bisa
bisa dihitung, itu bisa diperhitungkan. Nah, dengan demikian uang penyertaan modal desa yang diberikan kepada BUMDes itu bukan uang yang cuma-cuma, bukan uang yang percuma. Kadang mental orang di desa, apalagi di BUMDes yang baru-baru itu kadang, ini kan cuma uang hibah, ini kan kalau misal rugi ya nggak apa-apa. Kadang ada yang berpikir seperti itu. Ini enggak, ini BUMDes adalah murni bisnis, statusnya seperti BUMN atau BUMD yang ada di negara kita. Ya kalau rugi ya desa akan menanggung kerugiannya juga, karena desa mendirikan BUMDes itu maksudnya adalah untuk mendapatkan PADes, karena ada wacana desa itu tidak selamanya akan mendapatkan transfer dana desa dari pemerintah pusat. Jika desa-desa itu sudah mandiri, pemerintah pusat akan menyetop dana desa. Nah, bagaimana desa bisa mandiri membiayai anggarannya sendiri, yaitu dengan adanya BUMDes. BUMDes yang bisa menghasilkan pendapatan asli desa untuk pemerintah desa. Nah, tentunya melalui kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMDes. Jadi uang penyertaan modal yang diberikan desa kepada BUMDes itu bukan uang yang cuma-cuma yang cuma dibuang kayak uang hibah, itu bukan. Jadi ini uang yang harus dipertanggungjawabkan, uang yang harus diolah, yang harus diberdayakan menjadi usaha yang bisa menghidupi bukan hanya anggota BUMDes, tapi menghidupi pemerintah desa, bahkan menghidupi seluruh desa dan seluruh masyarakat. Nah, itu mungkin prinsip yang perlu ditanamkan oleh para pengurus BUMDes. Jadi uang di BUMDes itu bukan uang cuma-cuma. Nah, diharapkan dengan strategi seperti itu, minimal kalaupun terjadi kerugian itu modal yang di BUMDes itu masih aman. Jadi karena tadi BUMDes itu membentuk unit investasi yang berfungsi seperti bank, yang seperti pemberi modal kepada unit-unit lain untuk melakukan usaha. Jadi unit lain yang tadi saya contohkan, unit pertanian, unit air bersih itu mempunyai tanggung jawab mengembalikan modal, minimal mereka mempunyai tanggung jawab untuk mengembalikan modal kepada unit investasi. Nah, tentunya kepala-kepala unit yang nanti duduk di situ harus orang-orang yang memiliki kompetensi untuk membidangi unit-unit tersebut, untuk mengelola unit-unit tersebut. Jadi minimal mereka punya basic bisnis ya, bukan cuma basic berdagang, bukan cuma basic wira swasta, tapi basic bisnis gitu. Karena bisnis kan beda dengan berdagang, beda dengan wira swasta atau self employ, yang orang yang bekerja sendiri itu beda. Karena bisnis kan usahanya itu nggak langsung menghasilkan gitu kan, tapi beda dengan orang yang berdagang, dengan orang yang wira swasta itu kan. Nah, ini prinsip-prinsip yang harus dipahami oleh para pengurus BUMDes. Yang diharapkan dengan strategi seperti tadi, BUMDes membuat unit investasi, dana penyertaan modal dari desa itu akan aman. Nah, tentunya ini juga harus didukung dengan administrasi yang lengkap. Nah, jadi BUMDes ini harus memiliki orang yang berkarakter kuat dalam bidang administrasi, karena jika ada 3 unit, katakanlah unit investasi, unit air bersih, dan unit pertanian, itu kan modelnya kan si unit investasi memberikan modal, tentunya harus ada surat perjanjian, nanti model angsurannya gimana, bagi hasilnya gimana, itu kan administrasinya harus dipersiapkan gitu kan, biar nanti pada saat pelaporan tahunan itu gampang. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang strategi bagaimana supaya modal BUMDes yang dari APBDes itu bisa balik modal, minimal bisa balik modal ya.
Terima kasih, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk seluruh anggota BUMDes, baik BUMDes baru maupun BUMDes lama di seluruh Indonesia. Terima kasih, saya Sofa Mustafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.